Selamat pagi anak-anak. Setelah kita selesai membicarakan tentang sakramen inisiasi yang terdiri dari sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan sakramen krisma, kali ini kita akan membicarakan tentang tema sakramen tobat. Sebagai manusia, kita semua memiliki kelemahan dan dosa. Manusia kerap kali jatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh ke dalam dosa yang sama. Dosa dipandang sebagai perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama, yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas. Gereja pada dasarnya adalah kudus. Maka untuk menjaga kekudusan gereja, setiap anggota gereja harus terus-menerus menjaga kekudusannya. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah tidak membiarkan manusia ada dalam situasi dosa. Allah yang Maha Rahim selalu menanti agar manusia bertobat dan kembali kepadanya. Ia selalu mengundang orang berdosa untuk kembali bersatu dengannya. Ia mengundang orang berdosa untuk bertobat. Bandingkan 1 Yohanes 1 ayat 9. Sakramen tobat adalah salah satu cara dan sarana untuk menjaga kekudusan gereja. Setiap anggota gereja diharapkan rajin menerima sakramen tobat. Tidak hanya sebelum Paskah atau Natal, tetapi setiap saat, kapan saja, ketika kita merasa berdosa, kita dapat menerima sakramen tobat. Sakramen tobat disebut juga sakramen pengakuan dosa atau rekonsiliasi. Kristus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa atas namanya. Dan para rasul meneruskan kuasa tersebut kepada penerus-penerus mereka, yaitu para uskup dan para imam. Konsili Vatikan II memilih istilah sakramen tobat, bukan sakramen pengampunan. Karena yang terpenting adalah orang beriman yang bertobat. Kita tahu bahwa sesungguhnya setiap dosa itu merusak relasi kasih antara kita dan Allah. Semakin berdosa, semakin kita menjauhkan diri dari Allah. Tujuan sakramen tobat adalah memulihkan relasi kasih dengan Allah. Berkat sakramen ini, manusia memperoleh pengampunan dari Allah dan sekaligus didamaikan dengan gereja. Marilah sekarang kita akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Perumpamaan anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rangkuman. Dosa adalah perbuatan melawan cinta Tuhan. Suatu tindakan dikatakan dosa jika dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas. Akibat dosa adalah rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Bertobat artinya berbalik kembali kepada Allah. Dosa si bungsu adalah meninggalkan kebersamaan dengan Bapa, meminta warisan, seolah mengharapkan ayahnya cepat meninggal. Pertobatan biasanya melalui beberapa tahap. Tahap-tahap dalam pertobatan adalah 1. Mengakui atau menyadari kesalahan dan dosanya. 2. Menyesali kesalahannya. 3. Berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. 4. Menyatakan diri untuk bertobat. Pertobatan secara Katolik dikonkretkan dengan melakukan pengakuan dosa. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pemeriksaan batin. Niat untuk bertobat menyesali dosa-dosa.
masuk ke ruang pengakuan, mengakui segala dosa, minta pengampunan, minta penitensi atau silih atas dosa-dosanya, mengubah sikap menjadi lebih baik. Buah-buah sakramen tobat: kedamaian, ketenangan, kekuatan mengalahkan dosa, berdamai dengan Allah dan sesama. Demikian pertemuan kita hari ini tentang sakramen tobat. Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat refleksi tentang isi dari materi hari ini. Sadarkah kita bahwa dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan? Sadarkah kita bahwa akibat dari dosa merusak relasi kita dengan sesama dan lingkungan? Apa yang membuat kita sering jatuh ke dalam dosa? Apa yang seharusnya kita lakukan jika kita sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa? Cobalah kalian merenungkan sejenak pengalaman hidup kalian masing-masing saat kita berbuat dosa, lalu tulislah dalam bentuk refleksi dan tulislah di buku catatan kalian.